Maya duduk di salah satu sudut ruangan tamu yang penuh dengan orang-orang. Wajahnya yang cantik dengan senyum manis membuatnya tampak bersinar di tengah pesta ulang tahunnya yang sederhana. Di sebelahnya, Dimas, pacarnya, tampak sibuk mengobrol dengan teman-teman mereka. Maya merasa senang hari itu, meski hatinya sedikit cemas karena ada beberapa teman yang sejak lama tidak begitu dekat dengannya. "Santai aja, Maya. Kita di sini buat senang-senang," kata Dimas sambil menyodorkan gelas berisi minuman berwarna merah muda. "Minum, yuk." Maya mengangguk dan menerima gelas itu. Awalnya dia hanya meneguk sedikit, tapi suasana pesta yang ramai dan tawa teman-teman membuatnya rileks. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu saat teman-teman Dimas yang lain ikut-ikut mengangkat gelas dan bersulang. Gelas mereka berisi minuman keras yang jelas berbeda dengan yang diberikan padanya. Tanpa disadari Maya, di dalam gelasnya sudah dicampur minuman keras oleh Dimas dan teman-temannya. Mereka sengaja membuatnya mabuk agar bisa mengambil kesempatan buruk. Maya tidak menyadari hal itu karena mereka bermain licik, pura-pura peduli dan bersenang-senang. Seiring waktu, tubuh Maya mulai terasa berat dan penglihatan mulai buram. Suara di sekelilingnya menjadi samar-samar, dan dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perlahan dia jatuh terkulai, tanpa sadar bahwa malam itu akan menjadi titik hitam dalam hidupnya. Saat Maya tersadar, semuanya terasa salah. Tubuhnya terasa lemah dan dingin, kepalanya sakit luar biasa. Dia membuka mata dan melihat langit-langit kamar yang samar. Perasaan takut dan bingung mulai menyeruak, namun yang lebih menyakitkan adalah ketika ingatan perlahan muncul. Fragmen-fragmen malam itu, tawa teman-temannya, gelas yang selalu diangkat, dan saat dia mulai kehilangan kesadaran. Maya berusaha bangkit, tapi rasa sakit dan malu membelenggunya. Dia merasa dirinya telah dihancurkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Hatinya hancur, bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi juga karena pengkhianatan orang-orang yang dia percayai. Dia mencoba menghubungi Dimas, berharap mendapatkan penjelasan atau setidaknya permintaan maaf. Namun pesan-pesannya tidak dibalas. Nomor telepon Dimas bahkan tidak bisa dihubungi. Maya mulai merasa semakin sendirian. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian malam itu mulai beredar di sekolah dan lingkungan sekitar. Beberapa teman-teman yang hadir di pesta malah menertawakan dan menganggap Maya sedang mencari perhatian. Bahkan ada yang bilang bahwa Maya sendiri yang sengaja mabuk dan mengundang malapetaka. Maya merasa dunia seolah berbalik melawannya. Dia menjadi bahan gunjingan dan cibiran. Rasa sakit yang dialaminya bertambah dengan hinaan yang datang dari mulut orang-orang yang dulu dianggap teman. Dalam keputusasaan, Maya mulai memendam kemarahan dan sakit hati yang mendalam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan menerima perlakuan itu begitu saja. Di dalam hatinya, benih dendam mulai tumbuh, meskipun Maya sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang akan dilakukannya. Namun, meskipun dendam mulai membara, Maya juga masih merasa bingung dan takut. Dia tidak tahu bagaimana cara membalas atau bahkan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Semua hal itu bercampur menjadi satu dalam pikirannya. Rasa sakit, marah, malu, dan ketidakberdayaan. Hari-hari berlalu, Maya terlihat berubah. Dia yang sebelumnya ceria dan ramah, mulai menjauh dan pendiam. Sekolah menjadi tempat yang penuh tekanan, karena tatapan orang-orang yang seolah menilai dia sudah berbeda dan tidak lagi seperti dulu. Tetapi Maya tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mulai mencari informasi dan mencoba menguatkan dirinya. Dia sadar bahwa balas dendam adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kembali harga dirinya dan membuat orang-orang itu merasakan apa yang dia rasakan. Di balik wajahnya yang tenang, ada api dendam yang menyala-nyala. Maya bersumpah dalam hati bahwa orang-orang yang telah merenggut kesuciannya itu akan membayar mahal. Maya sudah bukan gadis yang sama seperti dulu. Teman-teman mulai merasa aneh karena dia jarang ikut nongkrong lagi atau tertawa seperti biasanya. Di sekolah, Maya lebih sering duduk sendiri, menunduk, dan tampak seperti menyimpan sesuatu yang
besar dalam pikirannya. Kalau ada yang mencoba bertanya, dia cuma diam dan menghindar. Hari itu, setelah pulang sekolah, Maya berjalan melewati gang kecil di dekat rumahnya. Ia teringat cerita neneknya tentang seorang tetua yang tinggal jauh di pinggir desa, yang katanya paham hal-hal mistis dan bisa membantu orang yang lagi susah. Meskipun ragu, Maya merasa dia butuh seseorang yang mengerti situasinya. Setelah beberapa kali berpikir, Maya memutuskan untuk mencoba mencari tetua itu. Malam mulai gelap ketika dia sampai di rumah kayu kecil yang dikelilingi pepohonan. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua muncul dengan mata tajam, tapi ada kesan tenang di wajahnya. "Ada apa, Nak? Kenapa datang ke tempat ini?" tanya pria itu dengan suara berat. Maya ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberanian. Dia menceritakan apa yang terjadi padanya, dari pesta ulang tahun sampai pengkhianatan Dimas dan teman-temannya. Ia bicara sambil menahan tangis, tapi tetua itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Maya selesai, pria itu diam beberapa saat lalu berkata, "Kau terluka dan luka itu dalam. Tapi kau juga punya pilihan, Nak. Kadang, untuk mendapatkan keadilan, kita harus memakai cara yang tak biasa." Maya bingung dan bertanya, "Maksud Bapak?" Tetua itu menjelaskan bahwa ada ilmu gelap yang bisa digunakan untuk membalas perlakuan kejam orang-orang yang menyakitinya. Tapi itu bukan hal yang mudah dan bisa berbahaya kalau tidak dikelola dengan benar. "Ilmu ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal harga yang harus kau bayar," katanya serius. Maya mendengar itu dengan penuh perhatian. Dalam hatinya ada keinginan kuat untuk balas dendam, tapi di sisi lain ada rasa takut akan konsekuensinya. Namun, rasa sakit dan pengkhianatan yang dia alami membuatnya nekat. Hari-hari berikutnya, Maya sering datang ke rumah tetua itu untuk belajar. Ia belajar mengenal berbagai mantra dan ritual yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita mistis. Tetua itu mengajarkan bagaimana memanggil kekuatan gelap secara aman dan bagaimana menjaga diri agar tidak terlena oleh kegelapan. Maya berlatih dengan tekun, meskipun kadang merasa takut dengan apa yang dia lakukan. Setiap malam, saat sendirian di kamar, dia membayangkan wajah Dimas dan teman-temannya, membakar kemarahan yang semakin membara di dalam dirinya. Tapi di balik itu, Maya juga mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Dia merasa energi yang berbeda dalam tubuhnya dan terkadang mengalami mimpi buruk tentang dirinya sendiri yang berubah menjadi sosok menyeramkan. Kadang dia terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Pergulatan batin Maya makin dalam. Dia mulai mempertanyakan, apakah apa yang dia lakukan ini benar? Apakah membalas dendam dengan ilmu hitam akan membuatnya lebih baik? Atau justru menghancurkan dirinya? Meski demikian, dia terus maju. Maya yakin, selama orang-orang yang menyakitinya belum merasakan balasannya, dia belum bisa berhenti. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Tetapi di sekolah, perubahan Maya mulai terlihat. Teman-temannya yang dulu dekat mulai menjauh. Bahkan guru-guru pun memperhatikan sikapnya yang dingin dan kadang sinis. Maya tak peduli. Dia tahu apa yang sedang dia perjuangkan. Suatu sore, Maya datang ke rumah tetua itu dengan wajah yang lebih tegas. Dia bilang sudah siap untuk langkah berikutnya. "Aku mau mereka tahu bagaimana rasanya dihancurkan," katanya pelan. Tetua itu mengangguk dan menyerahkan sebuah benda kecil berbentuk kalung yang katanya bisa membantu menguatkan ilmu Maya. "Ini bukan mainan, Nak. Pakai dengan hati-hati." Maya menyimpan kalung itu dengan penuh perasaan. Malamnya, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah kekuatannya semakin nyata. Tapi di saat yang sama, ada suara-suara kecil di kepalanya yang memperingatkan. Apakah ini jalan yang benar? Maya menepis suara itu, memilih untuk fokus pada tujuan utamanya. Hari-hari berlalu dengan Maya makin dalam, menyelami dunia gelap yang selama ini dia hindari. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah berubah. Gadis cantik dan lugu itu sudah tak ada lagi. Sudah beberapa minggu sejak Maya mulai belajar ilmu gelap dari tetua di desa itu. Kini, dia merasa lebih percaya diri, walaupun di dalam hatinya masih ada rasa takut. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan tinggal diam. Salah satu teman Dimas,
Yang paling sering mengejek dan membuatnya merasa kecil adalah Riko. Dia selalu sombong dan suka merendahkan Maya di depan teman-teman. Setiap kali Riko tertawa dan mengolok-oloknya, Maya merasakan sakit yang dalam. Malam itu, Maya memutuskan untuk memulai balas dendam pertamanya. Dengan hati-hati, dia mulai melakukan ritual kecil yang diajarkan tetua itu. Di kamar kecilnya, dia menyalakan lilin hitam dan menuliskan nama Riko di secarik kertas. Dia mengucapkan mantra dengan suara pelan, sambil membayangkan Riko merasakan ketakutan dan kegelisahan. Setelah selesai, Maya menyimpan kertas itu di sebuah tempat rahasia. Ia tahu bahwa balas dendam lewat ilmu hitam tidak langsung bekerja seperti sulap. Tapi dia sudah mulai mengirimkan bayangan kegelapan kepada Riko. Keesokan harinya, Riko mulai merasakan sesuatu yang aneh. Saat tidur, ia sering terbangun dengan napas terengah-engah, berkeringat dingin, dan mimpi buruk yang sama terus-menerus. Dalam mimpinya, dia selalu dikejar sesuatu yang gelap dan tak jelas. Setiap kali dia mencoba melarikan diri, bayangan itu semakin mendekat. Selain mimpi buruk, benda-benda di rumahnya mulai bergerak sendiri. Lampu mati nyala tanpa sebab, pintu lemari terbuka tiba-tiba, dan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Riko yang awalnya sombong dan percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang nyata. Maya tahu kabar itu dari guru dan teman-teman yang memperhatikan perubahan Riko. Tapi dia tetap diam dan mengamati dari jauh. Setiap kali mendengar Riko mengeluh tentang kejadian aneh, hatinya sedikit lega dan puas. Meski begitu, rasa takut juga datang. Maya tahu, jika ketahuan melakukan ini, semuanya bisa menjadi lebih rumit dan berbahaya. Suatu malam, Maya mengintip dari kejauhan saat Riko terlihat gelisah di kamarnya. Dia merasa campuran antara senang dan takut. Senang karena rencananya berhasil, tapi takut kalau-kalau semuanya lepas kendali. Dalam benaknya, Maya bertanya-tanya apakah ini sudah terlalu jauh. Apa benar dia harus terus membiarkan bayangan kegelapan ini berkembang? Tapi suara hatinya yang terluka mengingatkan dia bahwa ini baru permulaan. Situasi menjadi lebih tegang ketika teman-teman Riko mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Mereka khawatir dan mencoba membantu, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Riko sendiri tidak mau bercerita, takut dibilang gila atau lemah. Maya sendiri mulai menghadapi dilema. Di satu sisi, dia ingin terus balas dendam dan membuat mereka semua merasakan sakit yang dia alami. Di sisi lain, dia takut kalau semua ini malah membuat dirinya terjebak dalam dunia yang lebih gelap dan tidak bisa keluar. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin meningkat. Maya semakin hati-hati dalam menjalankan ritual, tapi rasa penasaran dan keinginannya untuk membalas semakin besar. Dia tahu, kalau dia berhenti sekarang, orang-orang itu akan terus menghancurkan hidupnya. Tetapi Maya juga mulai sadar bahwa balas dendam ini bukan hanya tentang membalas sakit hati. Ini juga tentang bagaimana dia bisa menemukan kembali dirinya sendiri, meski jalannya penuh dengan bayangan gelap. Satu hal yang pasti, setelah balas dendam kecil ini, Maya tidak akan pernah sama lagi. Setelah berhasil membuat Riko ketakutan, Maya merasa ini saatnya untuk mengambil langkah yang lebih besar. Target utamanya adalah Dimas, pacar yang telah mengkhianatinya. Dimas bukan hanya orang yang merenggut kesuciannya, tapi juga orang yang paling dia percayai. Pengkhianatan itu membuat luka yang dalam dan dendam Maya membara lebih kuat dari sebelumnya. Maya mulai merancang rencana dengan hati-hati. Dia tahu Dimas tidak akan mudah diganggu seperti Riko. Jadi, dia memilih cara yang lebih halus tapi efektif. Malam hari, setelah melakukan ritual, Maya menulis pesan-pesan misterius yang seolah-olah datang dari seseorang yang mengawasi Dimas. Pesan-pesan itu berupa kalimat singkat dan aneh, seperti, "Aku tahu rahasiamu," atau "Jangan abaikan bayanganku." Dia mengirim pesan itu lewat aplikasi anonim, menggunakan nomor yang tidak dikenal. Dimas yang awalnya menganggap pesan-pesan itu hanya iseng, mulai merasa risih. Semakin sering pesan itu datang, semakin gelisah dia dibuatnya. Tidak hanya pesan, kadang-kadang Dimas juga menemukan benda-benda kecil di tempat yang tak terduga,
seperti gambar hitam yang digambar tangan dengan simbol aneh, atau sekeping kertas bertuliskan nama Maya dengan tinta merah. Perasaan gelisah itu semakin menjadi-jadi. Suatu malam, Dimas mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia merasa dikejar oleh sosok bayangan hitam yang tidak bisa dia lihat jelas. Bayangan itu selalu berada tepat di belakangnya, membuatnya tidak bisa bernafas lega. Saat terbangun, tubuhnya berkeringat dingin dan jantungnya berdetak cepat. Hari-hari Dimas semakin kacau. Dia merasa ada yang mengawasinya setiap saat, walaupun secara fisik tidak ada siapapun di sekitarnya. Penglihatan samar muncul di sudut matanya, sekilas bayangan yang cepat menghilang. Kadang dia mendengar suara bisikan pelan yang membuatnya merinding. Dimas mulai kehilangan kontrol atas hidupnya. Dia jadi sering telat ke sekolah, malas bergaul dengan teman-teman, dan sering terlihat murung. Teman-temannya yang dulu dekat mulai bertanya-tanya ada apa dengan Dimas, tapi dia selalu mengelak dan bilang sedang stres karena masalah keluarga. Namun, sebenarnya, yang membuat Dimas stres bukan masalah keluarga, tapi bayangan-bayangan yang mulai menghantui pikirannya. Dia bahkan mulai paranoid, takut membuka pintu rumah sendirian, takut duduk di tempat gelap, dan tidak mau tidur sendirian. Maya diam-diam mengawasi perubahan Dimas dari jauh. Ia tahu, ini baru permulaan dari balas dendamnya yang sesungguhnya. Ada kepuasan yang aneh saat melihat Dimas perlahan hancur. Tapi di sisi lain, Maya juga merasa takut kalau dendam ini akan berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Di satu sisi, Maya berjuang dengan perasaannya yang campur aduk. Dia ingin melihat Dimas menderita, tapi dia juga sadar bahwa perlakuan ini semakin menjauhkan dirinya dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Maya tahu, semakin dalam dia menyelami dunia gelap ini, semakin sulit baginya untuk kembali ke kehidupan normal. Konflik batin Maya makin terasa saat ia mulai menyadari bahwa balas dendamnya bukan hanya memengaruhi Dimas, tapi juga dirinya sendiri. Kadang, saat melakukan ritual, dia merasa ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam pikirannya, membuatnya sulit tidur dan fokus. Sementara itu, Dimas makin parah kondisinya. Dia mulai mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan khayalan. Saat berjalan di lorong sekolah, dia sering merasa ada orang yang mengikutinya, tapi saat menoleh, tidak ada siapapun. Dia mulai takut pada bayangannya sendiri. Di kelas, Dimas yang biasanya aktif dan percaya diri, kini menjadi pendiam dan sering melamun. Guru dan teman-teman memperhatikan perubahan drastis itu dan mencoba menawarkan bantuan, tapi Dimas menolak. Suatu hari, Dimas secara tidak sengaja bertemu dengan Maya di sekolah. Mata mereka bertemu, dan ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Dimas terlihat bingung dan takut, sedangkan Maya tampak dingin dan penuh tekad. Saat itu, Maya menyadari bahwa dia telah membawa Dimas ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan balas dendamnya belum selesai. Ada langkah-langkah lain yang harus dia ambil agar Dimas benar-benar merasakan apa yang dia rasakan. Malam itu, Maya melakukan ritual lagi. Kali ini lebih kuat dan lebih berani. Dia berdoa kepada kekuatan yang dia pelajari, memohon agar balas dendamnya berjalan lancar, dan Dimas hancur seperti hatinya. Namun, di tengah ritual, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sensasi dingin yang menjalar di tubuhnya, dan suara samar yang berbisik, memperingatkan bahwa balas dendam ini bukan tanpa risiko. Tetapi Maya menepis perasaan itu. Dia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Semakin hari, Dimas semakin tersudut oleh bayangan-bayangan yang dibuat Maya. Kesehatannya menurun, dan dia mulai menarik diri dari dunia luar. Hanya ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Bagaimana melarikan diri dari teror yang tak terlihat itu. Bab ini berakhir dengan Dimas yang semakin terpuruk, sementara Maya berdiri di kegelapan, menunggu giliran untuk mengambil langkah berikutnya. Maya duduk di depan cermin di kamarnya, memperhatikan pantulan wajahnya yang kini berubah. Tak ada lagi gadis ceria yang dulu dikenal semua orang. Kini dia lebih dingin, penuh tekad, dan ada aura misterius yang menyelubungi dirinya. Ini malam yang sudah dia rencanakan lama. Malam pesta perdamaian yang akan jadi ujian terakhir bagi mereka yang mengkhianatinya. Maya mengirim undangan ke Dimas dan teman-temannya. Undangan itu terlihat biasa, tapi di baliknya tersembunyi
rencana balas dendam yang sudah matang. Mereka semua menerima undangan tanpa curiga, karena merasa sudah lewat waktu lama dan menganggap semuanya sudah berakhir. Pesta itu diadakan di sebuah rumah tua di pinggir kota, yang sudah lama kosong. Saat para tamu datang, suasana awalnya biasa saja. Ada musik, minuman, dan tawa kecil yang berusaha menutupi ketegangan yang sebenarnya sudah mulai terasa. Maya menyambut mereka dengan senyum dingin dan ucapan yang terdengar seperti damai, tapi penuh dengan arti tersembunyi. Terima kasih sudah datang. Malam ini kita bersih-bersih, agar semua yang terjadi bisa terbuka dan diselesaikan, katanya dengan suara tenang. Dimas dan teman-temannya saling bertukar pandang. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya disiapkan Maya, tapi ada rasa was-was yang mulai merayapi. Pesta berlanjut, dan Maya mulai menyuguhkan minuman untuk semua orang. Namun, minuman yang disajikan bukan sembarang minuman. Maya sudah mencampur ramuan, khusus yang dia dapat dari ilmu hitam yang dipelajarinya. Minuman itu membuat semua yang meminumnya sedikit kehilangan kendali dan semakin rentan pada pengaruh Maya. Setelah beberapa gelas, suasana mulai berubah. Tawa yang tadinya ringan berubah menjadi canggung. Mata para tamu mulai merah dan pandangan mereka jadi kosong. Maya memulai ritual kecil yang membuat energi di ruangan itu berbalik gelap. Lalu, Maya berdiri dan memulai pembicaraan dengan suara tegas. Sekarang, saatnya jujur. Siapa yang mau mengaku duluan? Dimas yang duduk paling dekat berusaha tenang, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat dan sulit bergerak. Satu persatu, teman-teman Dimas mulai bicara. Mereka yang awalnya yakin bisa lepas dari kesalahan, mulai mengeluarkan kata-kata pengakuan. Mereka mengakui sudah ikut merencanakan malam, itu ikut memaksa Maya minum minuman keras yang membuatnya kehilangan kesadaran. Suasana menjadi tegang, dan Maya terus mengawasi dengan tatapan tajam. Kalian pikir ini cuma masalah main-main? Kalian salah besar. Kalian sudah merenggut sesuatu yang berharga, dan sekarang harus menanggung akibatnya. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Lampu padam sesaat, dan suara bisikan pelan mulai terdengar di seluruh ruangan. Mereka yang duduk mulai merasa ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikiran mereka, membuat mereka gelisah dan takut. Maya mengangkat tangannya dan mulai melantunkan mantra. Kekuatan gelap yang dipelajarinya mulai mengambil alih ruang itu. Teman-teman, Dimas yang sudah mengaku bersalah mulai merasakan konsekuensi atas dosa mereka. Ada yang merasakan panas membakar di dalam tubuh, ada yang menggigil tak karuan, dan ada yang melihat bayangan-bayangan menyeramkan muncul di sekitar mereka. Suara, jeritan kecil terdengar dari beberapa orang yang mulai panik dan berusaha keluar dari rumah tua itu. Tapi pintu-pintu seperti terkunci oleh kekuatan tak terlihat, membuat mereka terperangkap di dalam. Maya memandang mereka satu persatu, menatap dalam-dalam mata mereka. Kalian sudah membuatku hancur. Sekarang kalian akan tahu bagaimana rasanya hancur. Riko yang dulu sering mengejek Maya, mulai mengeluh kesakitan dan berlutut. Dia menangis sambil meminta maaf dengan suara bergetar. Tapi Maya hanya diam, membiarkan kekuatan itu bekerja. Dimas yang awalnya tenang, kini mulai gemetar hebat. Mimpinya yang buruk berubah jadi kenyataan. Dia merasa dihantui oleh sosok Maya yang tak bisa dia sentuh, tapi selalu hadir di mana-mana. Dia mencoba mengalihkan perhatian, tapi semakin dia melawan, semakin kuat kekuatan itu menghantamnya. Satu demi satu teman-teman Dimas mulai roboh, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mereka sadar bahwa Maya bukan lagi gadis yang dulu mereka kenal. Dia sudah berubah menjadi kekuatan yang menakutkan dan tak bisa dihentikan. Maya berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang tetap tenang, tapi matanya menunjukkan api dendam yang membara. Kalau kalian mengira bisa melupakan dan berjalan begitu saja, kalian salah. Ini balasan untuk setiap luka yang kalian berikan padaku. Beberapa orang mencoba berteriak dan melawan, tapi tubuh mereka seakan diikat oleh tali tak kasat mata. Mereka tidak bisa bergerak bebas, hanya bisa merasakan ketakutan yang menghancurkan. Pada saat itu, Maya merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Meskipun puas melihat mereka menderita,
ada bagian dirinya yang mulai merasa takut dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia mulai menyadari, balas dendam ini tidak hanya menghancurkan musuh-musuhnya, tapi juga dirinya sendiri. Namun, malam itu, Maya tak bisa berhenti. Ini adalah puncak dari perjuangannya, dan dia harus menuntaskan semuanya. Pesta, yang awalnya dimaksudkan sebagai perdamaian, berubah menjadi mimpi buruk nyata. Orang-orang yang dulu mengkhianati Maya, kini berada di ambang kehancuran total. Dan suasana di rumah tua itu dipenuhi jeritan dan tangisan. Ketika pagi mulai menyingsing, kekuatan Maya perlahan mengendur. Pintu rumah tua terbuka, dan mereka yang tersisa keluar dengan wajah yang berubah. Ada ketakutan mendalam yang tidak akan pernah hilang dari hati mereka. Maya berdiri di ambang pintu, menatap mereka pergi dengan tatapan kosong. Dia tahu, perjalanan balas dendamnya belum selesai. Tapi malam itu telah mengubah semuanya. Dia bukan lagi gadis yang dulu. Maya sudah menjadi sesuatu yang lain, sosok yang penuh dengan kegelapan dan dendam yang tak pernah padam. Maya duduk terpaku di kamarnya, menatap kosong ke arah dinding yang retak. Suasana hati dan pikirannya kacau, campuran antara lelah, marah, dan bingung. Malam pesta gelap yang dia buat baru beberapa hari lalu, tapi efeknya masih menghantui pikirannya. Dia sudah membuat Dimas dan teman-temannya menderita, tapi ada sesuatu yang salah dengan dirinya sekarang. Awalnya, Maya merasa puas. Akhirnya dia merasa memiliki kekuatan yang bisa membalas perlakuan kejam yang dia terima. Tapi sekarang, semuanya berubah. Setiap kali dia melihat bayangan di cermin, dia tidak melihat wajah cantik yang dulu, tapi sosok yang suram, terkadang terlihat seperti bayangan hitam yang menempel di belakangnya. Bayangan itu seperti memperingatkan sesuatu, tapi Maya menepisnya. Malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi buruk yang semakin mengerikan. Dia bermimpi bertemu dengan dirinya sendiri yang sudah rusak, matanya kosong dan tubuhnya membusuk. Kadang suara-suara, bisikan mengganggu tidurnya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ini apa yang aku lakukan? Pikir Maya berkali-kali saat terjaga. Semua ini membuat Maya mulai mempertanyakan jalan yang sudah dia pilih. Dendam memang bisa memberikan rasa keadilan, tapi apakah harus sampai mengorbankan dirinya sendiri? Suatu pagi, Maya bangun dan merasa sangat lelah. Tubuhnya terasa berat, dan ada rasa dingin yang menjalar sampai ke tulang. Dia mencoba berdiri, tapi hampir saja jatuh. Tanda-tanda bahwa kekuatan yang dia pakai mulai mengambil harga mahal. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah tetua, mistik yang dulu mengajarinya ilmu hitam. Mungkin, pikirnya, tetua itu bisa memberikan jawaban atau jalan keluar. Rumah tua tetua itu terletak di tengah hutan kecil, jauh dari keramaian. Maya melangkah pelan menyusuri jalan setapak, merasakan angin dingin yang berhembus di antara pepohonan. Saat sampai, tetua itu sudah menunggunya di depan rumah kayu sederhana. "Maya," kata tetua itu dengan suara pelan tapi penuh perhatian. "Apa yang membuatmu datang kembali?" Maya menunduk, suaranya bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Aku takut kekuatan yang kubawa ini malah menghancurkanku. Apa aku masih bisa berhenti?" Tetua itu memandangnya lama, lalu mengangguk pelan. Ilmu hitam memang memberikan kekuatan, tapi juga membawa beban berat. Kamu harus memilih, Maya. Apakah kamu ingin terus membakar diri dengan dendam, atau mencari jalan lain yang bisa membawa damai? Maya terdiam. Kata-kata itu seperti menamparnya keras. Selama ini dia terjebak dalam rasa sakit dan amarah, tanpa memikirkan konsekuensinya. Tetua itu kemudian menawarkan sebuah pilihan, sebuah ritual untuk melepas ikatan dengan kekuatan gelap, tapi ritual itu berisiko besar dan bisa membuat Maya kehilangan sebagian dari dirinya. Bukan hanya kekuatan, tapi juga ingatan dan perasaan. Maya tahu, ini bukan keputusan mudah. Tapi dia juga sadar kalau dia tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin berhenti. Aku ingin kembali jadi diriku yang dulu. Walau mungkin tidak bisa sepenuhnya, katanya pelan. Tetua itu tersenyum samar. Kalau begitu, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya.
Aku akan bantu kamu, tapi kamu harus ikhlas. Setelah itu, Maya kembali ke rumahnya dengan pikiran yang bercabang-cabang. Di satu sisi, dia ingin melepas semua beban ini, tapi di sisi lain, ada rasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi kekuatannya. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengurangi aktivitas balas dendamnya. Dia tidak lagi mengawasi gerak-gerik Dimas atau teman-temannya dengan intens seperti dulu, tapi bayangan hitam dan mimpi buruk masih terus datang menghantui. Suatu malam, ketika dia sedang duduk sendiri, suara bisikan datang lebih jelas dari biasanya. Jangan berhenti, kamu kuat. Mereka harus membayar. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya sendiri, dari sisi gelap yang sulit dia lawan. Maya bergulat dengan suara itu. Dia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang dan memejamkan mata. Aku harus kuat, ini bukan aku, gumamnya pelan. Namun, konflik dalam dirinya semakin berat. Dia merasa seperti ditarik kedua arah, ke arah cahaya yang ingin membebaskannya dari rasa sakit, dan ke arah kegelapan yang menuntut balas dendam lebih banyak. Suatu hari, saat melihat Dimas yang terlihat hancur dan kehilangan arah hidup, Maya merasa sesuatu yang aneh. Ada sedikit rasa iba dan sedih yang muncul, sesuatu yang sudah lama dia kubur dalam-dalam. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar pantas? Apakah dia masih punya hati untuk memaafkan? Namun, di sisi lain, luka di hatinya masih menganga. Memori malam itu masih membakar pikirannya. Balas dendam memang terasa manis, tapi harganya mulai terasa sangat mahal. Maya menyadari, balas dendam yang sudah dia lakukan bukan hanya menghancurkan mereka yang menyakitinya, tapi juga dirinya sendiri. Dia mulai kehilangan jati diri, kehilangan harapan, dan hampir kehilangan rasa kemanusiaannya. Konflik batin itu membuatnya terbangun di tengah malam, menangis sendirian tanpa suara. Dia merindukan hari-hari ketika hidupnya sederhana dan penuh harapan. Di pagi hari, Maya membuat keputusan penting. Dia akan menjalani ritual yang ditawarkan tetua itu, walau takut dengan konsekuensinya. Dia ingin mencoba melepaskan beban dendam ini, walau harus kehilangan sesuatu dari dirinya. Ketika hari ritual tiba, Maya datang ke rumah tetua dengan hati yang bergetar. Tetua itu sudah menyiapkan segalanya dengan tenang dan penuh ketenangan. Maya duduk bersila, menutup mata, dan mengikuti semua instruksi tetua. Perlahan, dia merasakan ada sesuatu yang meninggalkan tubuhnya, seperti energi gelap yang selama ini melekat mulai terkikis. Namun, bersamaan dengan itu, dia juga merasa ada bagian dirinya yang hilang, ingatan tentang malam-malam indah bersama keluarganya, tawa kecilnya, dan harapan masa depan terasa memudar. Saat ritual selesai, Maya membuka matanya. Dia merasa ringan, tapi juga kosong. Ada ruang besar di dalam hatinya yang belum bisa diisi. Tetua itu menatapnya. Kamu sudah mengambil langkah pertama. Sekarang kamu harus belajar mengisi ruang itu dengan sesuatu yang baru. Jangan biarkan kegelapan kembali menguasai. Maya mengangguk pelan. Dia tahu jalan untuk benar-benar sembuh masih panjang, tapi dia siap mencoba, walau harus berjalan sendiri. Di hari-hari berikutnya, Maya mulai belajar untuk menerima keadaan baru. Dia mulai mencari kegiatan yang bisa mengisi hatinya, seperti menulis, berjalan-jalan, dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Konflik terbesar sekarang bukan lagi dengan orang-orang yang mengkhianatinya, tapi dengan dirinya sendiri. Dia harus berjuang melawan bayangan hitam yang masih terkadang muncul dan menjaga agar rasa dendam tidak kembali menguasai. Maya tahu harga balas dendam sangat mahal. Dia membayar dengan rasa sakit, kehilangan, dan kesendirian. Tapi dia juga tahu, hidup harus terus berjalan. Bab ini berakhir dengan Maya, yang mulai membuka lembaran baru, walau dengan bekas luka yang masih membekas dalam hatinya. Maya berdiri di depan jendela kamar kecilnya, menatap langit kelabu yang mulai diguyur hujan. Suasana hati yang bercampur antara berat dan lega memenuhi dadanya. Ini adalah malam terakhir baginya untuk menghadapi pilihan paling sulit dalam hidupnya. Selama berbulan-bulan, dia terjebak dalam pusaran balas dendam
dan kekuatan gelap yang dia pelajari secara diam-diam. Semua itu sudah merusak dirinya, membuatnya kehilangan banyak hal yang dulu dianggap berharga. Tapi malam ini ada kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Pikiran Maya melayang pada wajah Dimas, teman-teman yang pernah menyakitinya, dan dirinya sendiri yang perlahan menghilang di balik bayangan hitam. Semua luka, kebencian, dan ketakutan seperti menuntut jawaban. Dia mengingat kata-kata tetua mistik yang pernah mengatakan, "Melepaskan dendam bukan berarti kamu kalah, tapi justru membebaskan dirimu sendiri." Tapi kalau dia melepaskan kekuatan itu, apa yang akan dia miliki lagi? Dengan langkah berat, Maya meninggalkan rumahnya dan menuju hutan tempat pertama kali dia bertemu dengan tetua itu. Hutan yang selama ini menjadi saksi perjuangannya, baik saat dia belajar ilmu hitam, maupun saat dia berusaha mencari jalan keluar. Di tengah hutan, di sebuah ruang kecil yang diterangi lilin, tetua itu sudah menunggunya. Wajah tua itu terlihat tenang, tapi penuh pengertian. "Sudah siap?" tanya tetua itu singkat. Maya mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. "Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku ingin bebas." Tetua itu mengangguk. "Tapi ingat, melepaskan kekuatan ini bukan tanpa harga." Maya menarik napas panjang dan duduk, bersila. Tetua mulai melafalkan mantra sambil menyiapkan ramuan khusus. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti ada energi besar yang sedang dilepaskan. Selama ritual berlangsung, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Energi gelap yang selama ini menjadi sumber kekuatannya mulai menghilang dari tubuhnya. Tapi sebagai gantinya, ada rasa kehilangan yang mendalam, seolah ada bagian dari dirinya yang ikut hilang. Tiba-tiba, bayangan hitam yang selama ini selalu mengikutinya muncul satu kali terakhir di hadapannya. Kali ini, bayangan itu tidak menyeramkan, tapi terlihat sangat lemah dan putus asa. Maya menatap bayangan itu dengan mata berkaca-kaca. "Pergilah, aku memilih hidup, bukan kehancuran." Bayangan itu menghilang, dan perlahan udara di sekitar mereka menjadi lebih ringan. Setelah ritual selesai, Maya merasa tubuhnya sangat lelah, tapi juga tenang. Dia tahu, dia sudah melepas beban berat yang selama ini menghantuinya. Tetua itu memberi satu nasihat terakhir. Jalan pengampunan tidak mudah, tapi itu satu-satunya cara untuk hidup yang benar-benar bebas. Maya mengangguk, berterima kasih, dan meninggalkan hutan dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Kembali di rumah, hari-harinya berubah. Maya mulai mencoba menjalani hidup normal, berusaha menjalin kembali hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, meski tidak semua orang mudah menerima perubahan itu. Namun, konsekuensi dari ritual itu terasa nyata. Maya menyadari ada sesuatu yang sangat berharga yang hilang bersamaan dengan kekuatan gelapnya. Ingatan tentang sebagian masa lalunya, terutama tentang Dimas dan kejadian-kejadian yang menyakitkan, mulai memudar. Hal yang dulu sangat membekas di hatinya kini menjadi kabur dan samar. Kadang-kadang Maya merasa seperti kehilangan sebagian dirinya, seperti potongan jiwa yang tak bisa ditemukan lagi. Tapi di sisi lain, dia merasa lebih damai dan ringan. Suatu sore, saat duduk di taman kecil dekat rumah, Maya bertemu dengan seorang anak kecil yang tersenyum padanya. Senyum polos itu membuatnya tersadar bahwa hidup memang terus berjalan, dan ada banyak hal indah yang masih bisa dia nikmati. Maya tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Aku mungkin kehilangan banyak hal, tapi aku mendapatkan kesempatan untuk mulai lagi, untuk benar-benar hidup." Meski luka dan bekas masa lalu masih terasa, Maya tahu ini adalah akhir dari bab gelap dalam hidupnya, dan awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan yang penuh harapan, meski sederhana. Cerita berakhir dengan Maya berjalan perlahan meninggalkan taman, menatap langit yang mulai cerah setelah hujan reda. Di wajahnya, ada keteguhan dan kedamaian yang baru ditemukan.